Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Setianingrum dari kelompok 3. Sekarang saya akan membahas tentang ruang lingkup dan konsep esensial antropologi. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos. Kata anthropos berarti manusia dan kata logos berarti bagian. Jadi, definisi antropologi secara harfiah adalah bagian dari manusia atau ilmu yang mempelajari tentang manusia. Salah satu pengertian antropologi menurut ahli yang dikemukakan oleh Kunchoro-Ningrat dalam Pengantar Ilmu Antropologi tahun 2002, beliau mengatakan bahwa antropologi adalah studi mengenal umat manusia dengan mempelajari bentuk fisik, warna, dan budaya yang dihasilkan masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup kajian antropologi sangat luas, terbentang dari fisik manusia, budaya, kesehatan, linguistik, dan masih banyak lainnya. Yang pertama yaitu antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia dari sudut keanekaragaman tubuh, misalnya warna rambut, bentuk tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang kedua ada antropologi budaya. Antropologi budaya mempelajari manusia yang berkaitan dengan materi-materi kebudayaan seperti peralatan hidup, kesenian, dan perilaku. Yang ketiga, antropologi kesehatan. Ilmu ini mempelajari dan memahami masyarakat dengan melakukan penelitian mengenai masalah kesehatan masyarakat. Penelitiannya untuk mengetahui konsepsi dan sikap penduduk tentang kesehatan, tentang sakit, obat-obatan tradisional, kebiasaan, dan pantangan untuk memakan sesuatu. Keempat adalah antropologi linguistik. Antropologi linguistik adalah ilmu yang mempelajari cara memahami penggunaan bahasa dalam sebuah konteks yang bisa menjelaskan hubungan sosial atau politik di antara orang-orang yang diselidiki. Contoh misalnya dalam bahasa Jawa ada bahasa Ngoko, bahasa Kromo, dan bahasa Kromo Inggil. Selanjutnya adalah konsep esensial antropologi. Di antaranya ada kebudayaan, evolusi, kultur area, enkulturasi, difusi, akulturasi, etnosentrisme, tradisi, ras dan etnik, stereotip, kekerabatan, magis, tabu, dan perkawinan. Yang pertama adalah kebudayaan. Dalam bahasa Latin, kebudayaan disebut dengan kultura yang berarti berkembang dan tumbuh, yang mengacu pada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya ada batik, tari tradisional, kemudian wayang kulit, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada evolusi. Evolusi merupakan sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Contohnya, dulu masyarakat berkomunikasi dengan surat, sekarang masyarakat berkomunikasi dengan ponsel. Contoh lainnya yaitu, dulu masyarakat bertransaksi dengan barter, sekarang masyarakat bertransaksi dengan mata uang. Selanjutnya yaitu kultur area atau daerah kebudayaan, yaitu suatu daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya. Misalnya, rumah joglo yang berada di Jawa Tengah, tari saman yang berada di Aceh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, enkulturasi. Proses seorang individu dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat,
sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Contohnya bahasa dan ibadah. Selanjutnya ada difusi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur secara meluas sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu muncul. Seperti jenis kaligrafi yang ditulis oleh pedagang Arab yang memasuki Indonesia, yang akhirnya ditiru oleh seniman Indonesia dan menghasilkan kaligrafi Arab Indonesia yang baru dan khas. Selanjutnya, akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang muncul jika ada kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu dihadapkan pada unsur kebudayaan asing. Misalnya rumah dengan gaya arsitektur Cina kuno di daerah Lembang dan Lasem, Jawa Tengah. Selanjutnya ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya itu sendiri, seperti tragedi Sampit antar suku Madura dan Dayak, di mana terdapat kecemburuan ekonomi antar Madura sebagai pendatang dan Dayak sebagai penduduk asli. Kemudian tradisi. Tradisi merupakan pola perilaku yang dilakukan berulang kali oleh sekelompok orang. Lama-kelamaan pola perilaku tersebut menjadi sebuah tradisi. Seperti tradisi potong jari di Papua, gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan, tradisi adu betis di Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Kemudian ada ras dan etnik. Ras dan etnik merupakan sekelompok orang yang memiliki beberapa kesamaan berdasarkan aspek fisik yang disebabkan karena adanya faktor keturunan. Di antara perbedaan fisik orang Papua, orang Ambon, orang Timur, dan lain-lain. Perbedaan inilah yang kita sebut dengan ras. Kita mengenali mereka dari bahasa yang mereka gunakan, percakapan, dan pakaian yang mereka pakai, singkatnya adat istiadatnya ini yang kita sebut dengan etnik. Selanjutnya stereotip. Stereotip adalah persepsi terhadap seseorang berdasarkan kelompok mana orang itu dikategorikan atau berdasarkan keyakinan tertentu. Contohnya orang Arab itu sering dikatakan teroris. Lewat beragam sumber informasi yang menyebutkan bahwa terdapat peristiwa pemboman yang terjadi dan dilakukan oleh orang dengan agama Islam dan sebagai bentuk dari proses pemikiran secara cepat, sehingga orang-orang Islam disimpulkan berasal dan berada di Arab. Kemudian muncullah stereotip bahwa orang Arab itu adalah teroris. Selanjutnya ada kekerabatan, yaitu lingkungan yang memberikan kehidupan belajar pada manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang sempurna. Kekerabatan merupakan suatu ikatan yang menghubungkan manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial, seperti memiliki keturunan, melangsungkan sebuah pernikahan, dan lain-lain. Kemudian magis, menurut antropolog J.G. Fraser dalam karyanya yang berjudul Golden Bough, magis berarti penerapan yang salah dalam dunia material. Dunia material ini mendukung adanya pemikiran terkait dunia yang semu. Contohnya dalam tarian kuda lumping sebagai cara berkomunikasi dengan para leluhur. Selanjutnya ada tabu. Tabu memiliki arti terlarang. Contohnya adalah memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan nama. Kemudian perkawinan. Secara umum, konsep perkawinan mengacu pada konsep formal pemandu hubungan dua individu
yang berbeda jenis dan dilakukan secara seremonial dan simbolis. Jadi kesimpulannya adalah manfaat mempelajari antropologi bisa mengetahui perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia dengan masyarakat itu sendiri. Sekian presentasi dari saya yang mewakili kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.